Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti hari-hari yang berputar-putar, penuh dengan tugas yang tak ada habisnya, namun tidak ada kemajuan yang berarti? Melelahkan seperti berlari di atas treadmill, membuatmu bertanya-tanya, apakah hanya ini yang ada? Sebagian besar dari kita hidup dengan mengejar urgensi dan gangguan, namun kaum Stoik mengingatkan kita bahwa hidup ini nyata. Ukuran bukanlah kesibukan, melainkan niat. Kebiasaan adalah fondasi kehidupan yang disengaja yang membentuk siapa kita nantinya. Seperti yang dikatakan Epicurus, pertama-tama katakan pada dirimu sendiri apa yang kamu inginkan, lalu lakukan apa yang harus kamu lakukan. Kebiasaan yang akan dijelajahi hari ini adalah peta jalan, bukan perbaikan cepat. Alat untuk menyelaraskan tindakanmu dengan nilai-nilai yang kamu anut. Apakah kamu memulai dari awal atau terjebak dalam rutinitas? Kebiasaan ini dapat membantu kamu mendapatkan kembali kekuatanmu untuk hidup dengan tujuan dan menemukan kehidupan yang kamu cari. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah setia bersama Daily Stoic. Terima kasih atas like, langganan, dukungan, komentar, super thanks dan cinta yang tak terhingga. Semoga kebaikan kalian dibalas dengan kebaikan yang lebih besar. Dan mari kita mulai. Kebiasaan pertama, jadilah proaktif. Pernahkah kamu memperhatikan seberapa sering kita menyalahkan dunia sekitar kita ketika sesuatu berjalan salah? Cuaca merusak rencana kita, rekan kerja yang kasar membuat kita dalam suasana hati yang buruk, atau kemacetan yang tidak terduga membuat kita terlambat. Dan entah mengapa, rasanya seperti alam semesta bersekongkol melawan kita. Tetapi ini adalah pertanyaan yang layak direnungkan. Jika masalahnya bukan di luar sana, tetapi di dalam diri kita. Bagaimana jika, seperti yang diyakini kaum Stoik, kekuatan kita yang sebenarnya tidak terletak pada pengendalian apa yang terjadi pada kita, tetapi pada bagaimana kita menanggapinya. Gagasan untuk mendapatkan kembali kendali atas reaksi kita adalah inti dari menjadi proaktif. Hidup akan memberikan rintangan, penundaan, kekecewaan, dan orang-orang yang sulit. Tetapi inilah hal yang tidak dapat digagalkan oleh hal-hal tersebut, kecuali kamu membiarkannya. Itulah inti dari bersikap proaktif, yaitu menyadari bahwa meskipun kamu tidak dapat mengendalikan kejadian di dunia, kamu adalah penguasa pikiran, emosi, dan tindakanmu. Mari kita uraikan ini dengan sesuatu yang kita semua hadapi setiap hari, perilaku orang lain. Bayangkan kamu sedang mengantre untuk membeli kopi dan seseorang menyerobot di depanmu. Tiba-tiba, darahmu mendidih. Kamu berpikir, siapa orang ini? Sekarang, kamu punya pilihan. Kamu bisa membiarkan rasa frustrasi itu mengambil alih dan merusak tidak hanya kopi yang kamu pesan, tetapi juga seluruh pagimu. Atau, kamu bisa berhenti, tarik napas, dan ingatkan dirimu sendiri bahwa ini tidak sebanding dengan ketenangan pikiranmu. Saat jeda itu, keajaiban terjadi yang disebut kaum Stoik. Ini adalah ruang antara stimulus dan respons, dan disitulah letak kekuatan kita untuk memilih. Mari kita ambil langkah lebih jauh. Menjadi proaktif bukan hanya tentang mengelola reaksi, ini tentang mengambil inisiatif. Orang yang sangat efektif tidak duduk diam menunggu kehidupan terjadi pada mereka. Mereka menciptakan peluang. Anggap saja seperti menjadi kapten kapal. Laut mungkin kasar, tetapi seorang kapten yang proaktif menyesuaikan layar dan terus bergerak maju, sedangkan orang yang reaktif hanya mengeluh tentang cuaca dan membiarkan ombak melemparkan mereka ke sana kemari. Perbedaannya, satu orang fokus pada apa yang dapat mereka kendalikan, sementara yang lain terpaku pada apa yang tidak dapat mereka kendalikan. Jadi, bagaimana? Apakah kamu berlatih untuk bersikap proaktif? Mulailah dari yang kecil. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai keinginanmu, bas yang terlambat, komentar yang sinis, pengeluaran yang tidak terduga, berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini sepadan dengan energiku? Lebih sering jawabannya adalah tidak.
Alihkan fokusmu ke hal yang dapat kamu kendalikan. Bisakah kamu merencanakan jadwalmu secara berbeda? Bisakah kamu berkomunikasi lebih jelas? Bisakah kamu mengubah pola pikirmu untuk melihat tantangan sebagai peluang? Dan jangan lupa untuk mempersiapkan diri. Hidup proaktif tidak dibangun dengan tindakan spontan, tetapi dibangun dengan kesengajaan. Mulailah pagimu dengan menetapkan tujuan, niat untuk hari ini. Anggap saja sebagai dasar bagaimana kamu akan menanggapi apapun yang datang kepadamu. Renungkan gagasan Stoik tentang dikotomi kontrol. Berfokus pada apa yang ada dalam kendali kamu, pikiran, tindakan, dan sikapmu, serta melepaskan apa yang tidak ada. Kebiasaan kedua, mulai dengan mengingat tujuan akhir. Pernahkah kamu merasa selalu sibuk tetapi tidak yakin? Jika kamu melakukan hal yang benar, seperti mencentang tugas, menjalankan kewajiban, dan memenuhi tenggat waktu, tetapi di suatu tempat jauh di dalam hatimu, kamu bertanya-tanya, apa gunanya? Sangat mudah untuk terjebak dalam kesibukan hidup, sehingga kita lupa untuk mundur dan bertanya pada diri kita sendiri, kemana sebenarnya aku akan pergi? Kaum Stoik mempunyai istilah untuk ini, telos, tujuan akhir. Mereka percaya bahwa tanpa arah yang jelas, bahkan orang yang paling sibuk pun dapat menyia-nyiakan hidupnya mengejar hal-hal yang salah. Hal ini membawa kita pada ide untuk memulai dengan mengingat akhir. Bayangkan hidup sebagai sebuah perjalanan. Jika kamu tidak tahu tujuanmu, bagaimana kamu akan tahu jalan mana yang harus diambil? Seperti memulai pendakian tanpa mengetahui di mana jalannya berakhir. Kamu mungkin akan berkeliling melihat beberapa hal menarik, pemandangan. Tetapi kamu tidak akan pernah merasakan kepuasan mencapai puncak atau melihat pandangan yang kamu tuju. Ini juga berlaku untuk hidup. Tanpa visi yang jelas tentang apa yang kamu tuju, mudah untuk menghabiskan hari-harimu mengejar gangguan daripada membangun kehidupan yang benar-benar kamu inginkan. Ketika kamu mulai dengan mengingat akhir, semuanya berubah. Keputusan yang pernah kamu buat terasa sangat berat menjadi lebih jelas. Haruskah kamu mengambil pekerjaan baru? Haruskah kamu menginvestasikan waktumu dalam hubungan tertentu? Haruskah kamu membeli mobil mewah itu? Daripada membuat pilihan berdasarkan apa yang populer atau mudah, kamu menyelaraskannya dengan visi utamamu. Dan izinkan saya memberitahu kamu bahwa penyelarasan ini adalah di mana kekuatan sesungguhnya terletak. Seperti yang Epicurus katakan, pertama, katakan pada diri sendiri apa yang akan kamu lakukan, lalu lakukan apa yang harus kamu lakukan. Tetapi bagaimana kamu mengetahui seperti apa akhir kamu? Mulailah dengan mengajukan beberapa pertanyaan mendalam kepada diri sendiri. Apa nilai-nilai inti kamu? Jenis warisan apa yang ingin kamu tinggalkan? Siapa orang-orang yang ingin kamu ajak tumbuh bersama? Ini bukanlah pertanyaan yang dapat kamu jawab dalam 5 menit. Ini membutuhkan jurnal refleksi dan mungkin bahkan beberapa kali jalan-jalan panjang untuk benar-benar meresap. Tetapi begitu kamu mulai menjelajahinya, kamu akan memperhatikan perubahan prioritas. Kamu akan mulai selaras dengan tujuan kamu, dan tindakan kamu akan terasa lebih disengaja. Salah satu alat paling ampuh untuk membantu kamu tetap fokus pada visi kamu adalah menciptakan pernyataan misi pribadi. Anggaplah itu sebagai kompas. Pernyataan singkat dan jelas tentang apa yang kamu perjuangkan dan kemana kamu menuju. Itu bisa sesederhana, saya hidup untuk tumbuh, melayani orang lain, dan menemukan kegembiraan dalam momen-momen kecil. Atau bisa juga lebih rinci, menguraikan tujuan kamu untuk hubungan, karier, dan pertumbuhan pribadi. Intinya bukanlah menulis sesuatu yang sempurna, melainkan membuat panduan yang membantu kamu tetap pada jalur ketika hidup pasti membuat kamu keluar jalur. Hidup dengan mengingat tujuan akhir juga membantu kamu mengatakan tidak kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan kamu. Kita terus-menerus dibombardir dengan peluang, permintaan, dan gangguan. Tanpa visi yang jelas, sangat menggoda untuk mengatakan ya pada segalanya karena takut akan kehilangan apapun. Tetapi ketika kamu tahu apa yang kamu upayakan untuk mencapainya,
menjadi lebih mudah untuk mengenali apa yang merupakan gangguan dibandingkan dengan apa yang penting. Seperti yang dikatakan Seneca dengan bijak, bukan karena kita mempunyai waktu yang singkat untuk hidup, tetapi kita menyia-nyiakan sebagian besar waktu. Kebiasaan ketiga, utamakan hal yang utama. Pernahkah kamu merasa daftar tugasmu hampir habis? Hidupmu, kamu bangun, melirik semua hal yang perlu kamu lakukan, dan langsung merasa kewalahan. Jadi, kamu mulai mengatasi tugas termudah terlebih dahulu, hanya untuk merasa bahwa kamu membuat kemajuan. Tetapi pada akhir hari, kamu menyadari bahwa kamu sangat sibuk, tetapi kamu tidak mengerjakan hal-hal yang benar-benar penting. Terdengar familiar? Kamu tidak sendirian. Kebanyakan dari kita hidup dalam mode bertahan hidup, memadamkan api dan menangani apapun yang terasa paling mendesak. Tetapi inilah masalahnya. Urgensi seringkali mengalahkan kepentingan. Disinilah kebiasaan mendahulukan hal yang utama. Pikirkan hidup kamu seperti toples. Hal-hal penting, kesehatanmu, hubunganmu, pertumbuhan pribadi adalah batu-batu besar. Hal-hal yang tidak terlalu penting, seperti email, tugas, dan media sosial adalah pasir. Jika kamu mengisi toplesmu dengan pasir terlebih dahulu, tidak ada ruang untuk batu. Tetapi jika kamu meletakkan batu terlebih dahulu, pasir dapat mengisi celah-celah batu besar. Prioritas perlu didahulukan setiap saat. Kaum Stoik memahami ini secara intuitif. Seneca mengatakan, bukan karena kita memiliki waktu yang singkat untuk hidup, tetapi kita menyia-nyiakan sebagian besarnya. Jadi, bagaimana kamu memutuskan apa batu besar kamu? Mulailah dengan mengidentifikasi prioritas kamu. Apa hal-hal yang jika kamu fokuskan akan membawa nilai terbesar bagi hidupmu? Mungkin menghabiskan waktu berkualitas dengan keluargamu, mengerjakan proyek yang kamu sukai, atau menjaga kesehatan fisikmu. Setelah kamu mengetahui prioritasmu, langkah selanjutnya adalah melindungi waktu kamu seperti waktu yang sakral. Karena tidak ada orang lain yang akan memprioritaskan hidupmu jika kamu tidak meluangkan waktu untuk hal-hal yang penting. Dunia akan memenuhi hari-harimu dengan gangguan. Sekarang mari kita bahas masalah yang paling penting, gangguan. Kita hidup di dunia yang bergantung pada gangguan. Notifikasi yang tak ada habisnya, email, dan godaan untuk menggulir media sosial dapat menghabiskan waktu berjam-jam sebelum kamu menyadarinya. Para penganut paham Stoik akan melihat gangguan-gangguan ini sebagai bentuk kehilangan kendali atas kemampuan kamu untuk memilih dengan bijaksana. Bagi mereka, kuncinya adalah hanya berfokus pada apa yang selaras dengan tujuan yang lebih tinggi. Epicurus mengatakan, manfaatkan sebaik-baiknya apa yang ada dalam kekuasaanmu, dan ambil sisanya sebagaimana adanya. Ini berarti memilih untuk fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, tindakan dan waktumu, serta melepaskan semua hal lainnya. Dan inilah hal yang terpenting. Mendahulukan hal yang utama berarti mengatakan tidak. Tidak pada kewajiban tambahan, tidak pada gangguan, tidak pada hal yang tidak sejalan dengan keinginanmu. Prioritas itu tidak mudah, tetapi membebaskan ketika kamu mengatakan tidak pada apa yang tidak penting bagimu. Ciptakan ruang untuk apa yang terjadi. Ingat, setiap ya adalah tidak untuk hal lain. Seneca menjelaskannya dengan sempurna. Dia yang ada di mana-mana tidak ada di mana-mana. Jangan lupa untuk menjadwalkan waktu istirahat. Istirahat bukanlah kemewahan, itu adalah kebutuhan. Kaum Stoik juga memahami hal ini. Mereka percaya pada keseimbangan dan pentingnya mengisi ulang tenaga agar kamu dapat menghadapi hidup dengan kejelasan dan kekuatan. Saat kamu merencanakan prioritas, pastikan untuk menyertakan momen refleksi, relaksasi, dan pembaruan. Ini bukanlah waktu yang terbuang. Mereka adalah apa yang memungkinkan kamu untuk terus muncul untuk hal-hal yang penting. Kebiasaan keempat, berpikir menang-menang. Izinkan saya bertanya sesuatu. Ketika kamu mendekati negosiasi, perselisihan, atau bahkan hanya percakapan biasa, apa pola pikir kamu? Apakah kamu bertujuan untuk menang dengan segala cara untuk mendapatkan keunggulan? Itu menggoda, bukan? Lagi pula,
Kita diajarkan sejak usia muda untuk bersaing untuk menjadi yang teratas. Tetapi inilah masalahnya. Ketika satu orang menang dan yang lain kalah, apa yang tertinggal? Frustrasi, kebencian, dan seringkali kehilangan kesempatan untuk koneksi nyata. Kaum Stoik, dengan pemahaman mendalam mereka tentang sifat manusia, tahu bahwa pendekatan ini cacat. Seneca menulis, "Apa bedanya seberapa banyak yang kamu miliki dengan apa yang tidak kamu miliki? Jumlahnya jauh lebih banyak." Pelajaran yang bisa diambil dari kesuksesan yang sebenarnya bukanlah tentang mengambil lebih banyak, tetapi tentang menciptakan nilai bagi semua orang yang terlibat. Disinilah pola pikir menang-menang berperan. Ini tentang mengubah cara berpikir kita dari kompetisi menjadi kolaborasi. Alih-alih berfokus pada apa yang bisa kita dapatkan dari suatu situasi, tanyakan, bagaimana saya bisa menciptakan hasil di mana setiap orang merasa dihargai? Ini bukan hanya tentang bersikap baik atau menghindari konflik. Ini adalah strategi yang ampuh untuk membangun kepercayaan, membina hubungan, dan mencapai hasil yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Sekarang mari kita bahas masalah yang tidak penting ini. Orang-orang di sini menganut prinsip menang-menang dan berasumsi bahwa itu berarti melepaskan apa yang kamu inginkan untuk membuat orang lain bahagia, tetapi bukan itu yang sedang kita bicarakan. Pola pikir menang-menang tidak berarti mengorbankan kebutuhanmu, melainkan menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Ini tentang mengatakan bahwa kesuksesanmu tidak mengancam kesuksesan saya. Perubahan pola pikir ini sangatlah membebaskan ketika kamu berhenti melihat orang lain sebagai pesaing dan mulai melihat mereka sebagai mitra. Peluang berlipat ganda. Tetapi mari kita bersikap realistis. Berpikir menang-menang tidak selalu mudah. Ego menghalangi keinginan kita untuk membuktikan bahwa kita benar, merasa kita telah menang. Disinilah stoicisme dapat menjadi game changer. Epicurus mengajarkan bahwa mustahil bagi seseorang untuk melihat dan mempelajari apa yang menurutnya sudah diketahuinya. Pola pikir menang-menang membutuhkan kerendahan hati, kemampuan untuk mengesampingkan ego, dan benar-benar mendengarkan orang lain. Ini tentang mencari pengertian sebelum mencari kesepakatan, yang mana lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, tetapi sangat kuat jika dipraktikkan. Jadi, bagaimana kamu menumbuhkan pola pikir ini? Mulailah dengan mengubah perspektifmu. Alih-alih bertanya, bagaimana saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan? Tanyakan, apa hasil terbaik untuk semua orang yang terlibat? Kemudian, praktikkan empati. Tempatkan dirimu pada posisi orang lain dan cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang mereka. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Ketika kamu mendekati percakapan dengan tingkat pemahaman ini, kamu akan merasa lebih mudah untuk membangun kepercayaan dan menciptakan solusi yang bekerja untuk kedua belah pihak. Elemen kunci lainnya adalah komunikasi. Bersikaplah transparan tentang niatmu dan undang orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jika kamu sedang bernegosiasi, misalnya, bersikaplah terbuka tentang apa yang kamu hargai dan minta mereka untuk berbagi prioritas mereka. Seringkali kamu akan menemukan bahwa apa yang paling penting bagi setiap orang tidak bertentangan secara langsung. Ini hanya masalah menyelaraskan tujuanmu. Kebiasaan kelima, mencari terlebih dahulu untuk mengerti, baru dimengerti. Apakah kamu pernah berada dalam situasi seperti ini? Percakapan di mana kamu merasa orang lain tidak benar-benar mendengarkan. Mungkin kamu sedang mencurahkan isi hati dan mereka menyela dengan nasihat yang tidak kamu minta, atau lebih buruk lagi, mereka mengalihkan pembicaraan kembali ke diri mereka sendiri. Ini membuat frustrasi, bukan? Tapi inilah intinya. Kita semua pernah menjadi orang seperti itu di suatu titik. Kita pikir kita mendengarkan, tetapi sebenarnya kita hanya menunggu giliran untuk berbicara. Itu adalah jebakan yang sangat umum, yang kebanyakan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka melakukannya. Namun kaum Stoik akan melihat ini sebagai kesempatan yang hilang. Mereka percaya bahwa kebijaksanaan sejati dimulai dengan memahami orang lain, bukan memaksakan pendapat sendiri. Epicurus pernah berkata, kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut,
sehingga kita dapat mendengar 2 kali lebih banyak daripada kita berbicara. Kebanyakan dari kita mendengarkan dengan satu tujuan, untuk merespons. Bahkan ketika kita diam, otak kita bekerja lembur untuk menyusun balasan, sanggahan, atau nasihat yang sempurna. Tetapi itu bukanlah mendengarkan yang sebenarnya. Mendengarkan yang sebenarnya, apa yang kita sebut mendengarkan dengan tenang, membutuhkan kehadiran. Itu menuntut kamu untuk mengesampingkan agenda dan fokusmu sendiri sepenuhnya tergantung pada orang lain. Marcus Aurelius menangkap ide ini dengan sempurna. Ketika seseorang memiliki dasar yang benar dalam kehidupan mereka, tidak perlu mencari persetujuan dari luar diri sendiri. Ketika kamu merasa aman dengan dirimu sendiri, kamu tidak perlu mendominasi percakapan atau membuktikan pendapatmu. Kamu cukup mendengarkan. Disinilah keajaiban terjadi. Ketika orang merasa didengar, mereka secara alami terbuka. Pikirkan tentang terakhir kali seseorang benar-benar mendengarkanmu. Tidak hanya mengangguk, tetapi benar-benar berusaha memahami apa yang kamu katakan. Bukankah itu terasa luar biasa? Itu karena dipahami adalah kebutuhan manusia yang universal. Ketika kamu memenuhi kebutuhan itu untuk orang lain, kamu menciptakan lingkungan yang aman, ruang untuk kolaborasi, pertumbuhan, dan bahkan penyelesaian konflik. Sekarang, ini tidak berarti kamu harus menjadi peserta pasif dalam percakapan. Berusaha untuk memahami bukanlah tentang membiarkan orang lain berbicara tanpa henti sementara kamu mengangguk dengan sopan. Ini tentang terlibat dengan empati dan rasa ingin tahu. Ajukan pertanyaan terbuka seperti, bisakah kamu memberitahuku lebih lanjut tentang perasaanmu? Atau, apa yang menurutmu akan membuat situasi ini lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa kamu menghargai sudut pandang orang lain dan seringkali mengarah pada wawasan yang tidak akan kamu temukan sebelumnya. Aspek penting lainnya dari ini adalah bahwa kamu menghargai perspektif orang lain. Kebiasaan adalah mengenali isyarat nonverbal yang orang-orang komunikasikan. Mereka jauh lebih banyak daripada kata-kata yang dapat disampaikan melalui nada, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah. Kaum Stoik sering menekankan pentingnya mengamati orang lain dengan kejelasan dan objektivitas, bebas dari penghakiman. Epikurus mungkin berkata, jangan hanya mendengarkan kata-kata mereka, tetapi cari niat di baliknya. Dalam istilah hari ini berarti memperhatikan apa yang tidak terucapkan. Apakah orang tersebut tampak cemas, defensif, bersemangat? Petunjuk-petunjuk ini dapat memberikan kamu pemahaman yang lebih dalam tentang keadaan pikiran mereka, yang memungkinkan kamu untuk merespons dengan empati yang lebih besar. Tetapi apa yang terjadi setelah kamu benar-benar memahami seseorang? Saat itulah giliranmu untuk berbicara agar dipahami. Dan inilah kabar baiknya. Ketika kamu telah mengambil waktu untuk mendengarkan terlebih dahulu, orang lain akan lebih mungkin mendengarkan kamu. Sebaliknya, perkataanmu memiliki bobot lebih karena diucapkan dengan rasa saling menghormati dan pengertian. Ini bukan tentang memenangkan percakapan, tetapi tentang mencapai titik di mana kedua belah pihak merasa didengarkan dan dihargai. Kebiasaan keenam, membangun kekuatan melalui kesatuan. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana beberapa hal terbaik dalam hidup terjadi ketika orang-orang berkumpul? Baik itu ide cemerlang yang lahir dari sesi curah pendapat tim atau keluarga yang bekerja melalui tantangan untuk tumbuh lebih dekat. Ada sesuatu yang hebat tentang kolaborasi. Tetapi inilah tangkapan. Bekerja dengan orang lain tidak selalu mudah. Kepribadian bentrok, ego menghalangi, dan terkadang terasa lebih mudah untuk melakukan semuanya sendiri. Namun ketika kita mengisolasi diri kita sendiri, kita kehilangan sesuatu yang luar biasa. Kaum Stoik memahami hal ini secara mendalam dengan mengajarkan bahwa manusia, pada hakikatnya, adalah makhluk sosial yang dirancang untuk berkembang melalui kerja sama. Marcus Aurelius menulis, apa yang tidak membawa manfaat bagi lebah, tidak membawa apa-apa kepada lebah. Dengan kata lain, ketika kita bekerja bersama, kita semua berkembang. Ide ini adalah inti dari sinergi, prinsip bahwa keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Pikirkanlah seperti membuat kue.
Tepung, gula, telur, dan mentega sendiri-sendiri itu bagus, tetapi jika kita menggabungkannya, kita akan menciptakan sesuatu yang benar-benar berbeda dan jauh lebih menyenangkan. Sinergi juga bekerja dengan cara yang sama dalam hubungan, tim, dan komunitas kita. Sinergi bukan hanya tentang menambahkan kekuatan kita bersama-sama, tetapi juga tentang menciptakan sesuatu yang baru dan lebih baik melalui kerjasama. Sinergi tidak terjadi secara kebetulan. Dibutuhkan pikiran terbuka dan kemauan untuk menerima perbedaan. Dan disinilah kebanyakan orang berjuang. Kita secara alami tertarik pada orang-orang yang berpikir seperti kita, yang memiliki perspektif yang sama dengan kita, dan yang tidak menantang keyakinan kita. Itu nyaman tetapi juga membatasi. Para Stoik akan menantang kita untuk melangkah keluar dari zona nyaman ini. Epicurus mengajarkan, tidak mungkin untuk mulai mempelajari apa yang kita pikir sudah kita ketahui. Sinergi dimulai ketika kita menyadari bahwa kekuatan dan sudut pandang orang lain, bahkan ketika mereka berbeda dari kita, adalah peluang untuk tumbuh. Tentu saja sinergi membutuhkan pola pikir tertentu. Pertama dan terutama, ini menuntut kerendahan hati. Kamu harus bersedia mengakui bahwa kamu tidak memiliki semua jawaban dan bahwa ide-ide orang lain memiliki nilai. Ini bisa jadi sulit, terutama ketika kamu percaya diri dengan kemampuanmu. Tetapi seperti yang diamati dengan bijak oleh Seneca, tidak ada seseorang yang begitu sempurna sehingga mereka tidak bisa belajar dari orang lain. Kerendahan hati membuka pintu untuk kolaborasi, menciptakan ruang bagi orang lain untuk memberikan kontribusi terbaik mereka. Kepercayaan juga diperlukan. Ketika kamu bekerja dengan orang lain, kamu meletakkan sebagian kesuksesanmu di tangan mereka. Hal ini mungkin terasa berisiko, tetapi kepercayaan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan, dasar dari setiap hubungan sinergis. Para Stoik memahami hal ini dengan menekankan pentingnya keadilan, memperlakukan orang lain secara adil dan hormat. Ketika kamu mempercayai orang lain dan menunjukkan rasa hormat kepada mereka, mereka cenderung akan memberikan yang terbaik untuk diri mereka sendiri. Dan saat itulah sinergi sejati terjadi. Apakah kamu membina sinergi dalam kehidupan sehari-harimu? Mulailah dengan mempraktikkan mendengarkan secara aktif ketika seseorang berbagi ide, tahan keinginan untuk menghakimi atau mengabaikannya. Sebaliknya, ajukan pertanyaan. Jelajahi perspektif mereka dan cari cara agar kekuatan mereka dapat melengkapi kekuatanmu. Dekati ketidaksetujuan sebagai peluang, bukan hambatan. Yang terpenting, tetaplah ingin tahu. Rasa ingin tahu membuatmu terbuka terhadap kemungkinan baru dan membantu kamu melihat tantangan sebagai teka-teki untuk dipecahkan bersama. Kebiasaan ketujuh, pertajam dan optimalkan waktu sore. Pernahkah kamu merasa kehabisan tenaga? Mungkin kamu telah bekerja tanpa henti, menyeimbangkan tanggung jawab, dan mendorong dirimu hingga batasnya. Awalnya terasa produktif. Kamu menyelesaikan banyak hal, memenuhi tenggat waktu, dan menyelesaikan tugas. Tetapi seiring waktu, keretakan mulai menunjukkan bahwa kamu lelah. Fokusmu menurun, dan bahkan hal-hal yang paling sederhana pun terasa membebani. Seolah-olah kamu mencoba menebang pohon dengan kapak tumpul. Tidak peduli seberapa besar usahamu, hasil yang kamu dapatkan tidak ada. Kaum Stoik akan melihat ini sebagai tanda peringatan, pengingat bahwa bahkan yang terkuat di antara kita perlu menjaga alat yang kita gunakan untuk menavigasi kehidupan, pikiran, tubuh, dan jiwa kita. Mari kita uraikan ini menjadi 4 bagian. Dimensi fisik. Tubuhmu adalah fondasi dari semua yang kamu lakukan, dan namun itu seringkali merupakan hal pertama yang kita abaikan. Kita melewatkan makan, kurang tidur, dan berkata pada diri kita sendiri bahwa kita akan berolahraga nanti. Namun, faktanya adalah ketika kamu merawat tubuh, kamu tidak hanya meningkatkan kesehatan tetapi juga meningkatkan kemampuan berpikir, bekerja, dan terhubung dengan orang lain. Olahraga teratur, makanan bergizi, dan tidur yang berkualitas bukanlah kemewahan. Itu adalah kebutuhan. Bahkan orang-orang Stoik yang menghargai disiplin mengakui pentingnya kesejahteraan fisik.
Epicurus mengatakan, kekayaan tidak terdiri dari memiliki banyak harta benda, tetapi memiliki sedikit keinginan. Ini termasuk menjaga kebutuhan dasar tubuh sehingga bisa mendukung kehidupan yang bertujuan. Selanjutnya, mari kita bicara tentang pembaruan mental. Di dunia saat ini, pikiran kita dibombardir dengan informasi, email, notifikasi berita, dan daftar tugas yang tak ada habisnya. Tidak mengherankan kita merasa kewalahan. Mengasah mental berarti menciptakan ruang untuk fokus dan pertumbuhan. Ini bisa berarti membaca buku yang menginspirasi kamu, mempelajari keterampilan baru, atau hanya memberi dirimu waktu untuk berpikir tanpa gangguan. Kaum Stoik percaya pada kekuatan pemikiran reflektif. Marcus Aurelius misalnya, menggunakan jurnalnya untuk mengklarifikasi nilai-nilainya dan mengatasi tantangan yang dia hadapi. Dia menulis, rasa sakit itu bukan karena benda itu sendiri tetapi karena perkiraanmu tentang hal itu, dan kamu memiliki kekuatan untuk mencabutnya kapan saja. Meluangkan waktu untuk berpikir mempertajam kemampuanmu untuk menanggapi tantangan hidup dengan bijaksana. Dimensi emosional sama pentingnya. Tuntutan hidup dapat berdampak buruk pada hubungan dan kesejahteraan emosional kita. Jika kita tidak hati-hati, mengasah bagian ini berarti memelihara hubungan dengan orang lain dan mempraktikkan kasih sayang pada diri sendiri. Kaum Stoik menekankan nilai hubungan, memahami bahwa manusia adalah makhluk sosial secara alami. Marcus Aurelius mengingatkan kita, ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkan betapa istimewanya itu. Berarti hidup, bernafas, berpikir, menikmati, mencintai. Rasa syukur dan koneksi membantu memulihkan keseimbangan emosional, membuat kita lebih tangguh dalam menghadapi stres. Akhirnya ada pembaruan spiritual, dimensi yang mengikat semuanya bersama-sama. Bagi kaum Stoik, ini tentang hidup selaras dengan prinsip-prinsipmu dan mengenali tempatmu dalam tatanan yang lebih besar. Hal ini tidak selalu tentang agama, tetapi tentang tujuan dan makna. Kapan terakhir kali kamu berhenti sejenak untuk merenungkan apa yang benar-benar penting bagimu? Apakah itu melalui meditasi, doa, jurnal, atau hanya duduk di alam? Pembaruan spiritual memberimu kejelasan untuk fokus pada apa yang paling penting. Terima kasih telah menjadi bagian dari Daily Stoic. Jika kamu menemukan nilai dalam hal ini, luangkan waktu untuk menonton salah satu video yang disarankan di layar kamu. Ini adalah langkah selanjutnya dalam perjalananmu menuju kehidupan yang lebih bermakna. Ingat, kemajuan bukan kesempurnaan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah membumi dan teruslah berkembang.